Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tuqata syartan liqabulil a'mal wa faddalana bihaqiqati at-taqwa wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz zihab. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang suci ini, sebagaimana biasa, izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat kepada kita semua, terlebih-lebih kepada khatib al-fakir. Mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bersyukur dengan jalan berusaha kita tingkatkan ketaatan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha kita laksanakan perintah-perintah Allah, berusaha pula kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada suri tauladan hidup kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sanak keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sekalian, sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan telah berlalu beberapa hari yang lalu. Di hari Jumat pertama di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya, mungkin saja kebanyakan manusia menganggap kurang istimewa, kurang afdal, kurang baik atau persepsi minus lainnya. Mungkin saja mereka beranggapan bahwa hanya Ramadanlah yang terdapat janji Allah melipat gandakan pahala. Mungkin hanya di bulan Ramadanlah ada pengekangan hawa nafsu, atau mungkin juga hanya di bulan Ramadan saja yang harus memupuk amal soleh. Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa hanya bulan Ramadan sajalah bulan untuk penggemblengan hamba menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, sebenarnya peningkatan ibadah, penambahan amal soleh atau muhasabah diri seyogyanya terus dilakukan, bukan hanya di bulan Ramadan. Mungkin peningkatan ibadah dengan penuh pertimbangan dan perhitungan atau intisab perlu sekali dilakukan, terutama di bulan suci Ramadan kemarin. Hal ini mengingat keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan tersebut dan pada bulan lainnya setelah bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk mempertahankan amaliyah yang selama Ramadan kita laksanakan.
Janganlah kita salah artikan setelah semangat ibadah bulan Ramadan, lalu setelah bulan Ramadan menjadi berleha-leha dan santai. Hendaknya kita pertahankan dan kita tingkatkan. Jadi kita jadikan semangat Ramadan menjadi pengingat, menjadi semangat di bulan-bulan seterusnya ini, 11 bulan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Insyirah ayat ke-7 yang berbunyi, fa iza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap waktu dan kesempatan harus produktif dan jangan terlena dan merasa puas dengan suatu kegiatan yang sudah selesai dikerjakan, tetapi terus bersemangat dengan kegiatan-kegiatan lain yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 132 dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini adalah bagian dari salah satu nasihat dari sekian banyak nasihat Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anak-anaknya. Ayat ini mengingatkan kita agar jangan lengah, jangan diperdaya oleh waktu, tapi waktu yang harus kita kendalikan. Waktu harus diisi dengan produktivitas, sehingga pengangguran, menyia-nyiakan waktu, melalaikan kesempatan bukanlah karakter seorang muslim. Saudara-saudaraku, kalimat di dalam ayat tersebut sangat mendalam. Allah melarang setiap pribadi muslim meninggal kecuali dalam keadaan muslim, atau mewajibkan setiap muslim menutup akhir hayatnya dalam keadaan muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kematian itu tidak bisa diketahui kapan waktunya. Berarti setiap muslim harus beramal setiap saat, harus menjadikan setiap waktu dan kesempatannya berisikan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya ada dua kenikmatan yang sering membuat banyak manusia tertipu, yaitu nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dalam hadis ini ditegaskan pula bahwa waktu kosong tanpa aktivitas menjadi perbuatan tercela karena menipu mereka. Setelah Ramadan berlalu, maka rutinitas keseharian manusia dilanjutkan untuk memenuhi hajat-hajatnya sebagai hamba Allah. Makan, minum, bekerja, istirahat, berkumpul dengan keluarga, dan lain sebagainya adalah rutinitas manusia di dalam kehidupannya. Tentu wasiat tersebut bukan berarti kita diwajibkan beribadah tanpa istirahat, berjihad tanpa rehat, bermuamalah tanpa jeda, berpuasa tanpa berbuka. Akan tetapi yang dimaksud adalah semua aktivitas tersebut harus diisi dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Ramadan telah pergi beberapa hari yang lalu.
Jika ibadah hanya karena Ramadan, sungguh ia telah pergi meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apakah masih akan bertemu kembali pada tahun yang akan datang atau tidak. Tapi jika beribadah dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak akan ada yang berubah meski Ramadan telah pergi. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin, yakinlah bagi muslim sejati bahwa Ramadan bukan menjadi akhir dari semua ibadah, namun justru menjadi awal perjalanan baru menuju ridha Allah dan menapaki tangga dan melewati titian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kebaikan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin akan kita kerjakan walau Ramadan telah berlalu. Semoga keburukan-keburukan yang kita hindari di dalam bulan suci Ramadan kemarin akan tetap kita jauhkan walau Ramadan telah pergi. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik awal permulaan untuk kita berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Selamat jalan wahai Ramadan yang penuh dengan rahmat, barakah dan maghfirah. Kami gantungkan asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga engkau sudi bertemu lagi kepada kami kembali di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.